Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di udara di atas Demon Imperial City, permaisuri iblis kecil diam-diam menyaksikan reuni Yunce dengan orang tuanya tapi dia tidak mengganggu mereka. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk memulihkan kekuatannya? Dia bertanya pada Sulinger yang ada di sisinya. Sulinger menjawab dengan lembut, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Hanya saja urat nadinya yang dalam terlalu unik, jadi aku khawatir kemungkinannya sangat kecil. Mungkin, guru punya cara. Sulinger mengucapkan paruh kedua kalimatnya dengan sangat lembut. Dia baru saja memeriksa kondisi tubuh Yunce. Jelas bahwa meskipun Yungu ada di sana, dia juga seharusnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mata permaisuri iblis kecil meredup dan dia berbicara setelah lama terdiam, jika pada akhirnya tidak ada yang bisa kita lakukan, kita masih harus mengerahkan segala cara dan kemungkinan yang kita bisa untuk memperpanjang umurnya, tidak peduli biayanya. Dia bisa menerima Yunce berubah menjadi cacat, karena mereka masih bisa melindungi dan memastikan bahwa tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang terluka. Apa yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia akan pergi mendahuluinya di masa depan. Tubuh biasa juga berarti umur yang biasa. Sulinger mengangguk pelan tapi dia tidak bisa membuat janji yang jelas bahwa itu akan berhasil. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke bawah sebelum dia berbicara dengan lembut. Aku sudah lama mengetahui bahwa kakak Yue-chan pernah menjadi kecantikan nomor 1 di Blue Wind Nation. Dan ternyata, itu sepenuhnya benar. Pada akhirnya, dia masih memanfaatkannya sepenuhnya, kata permaisuri iblis kecil sambil mendengus pelan. Sulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibirnya saat dia berkata, itu benar. Hal ini terutama berlaku bagi Anda, permaisuri setan kecil. Segala sesuatu yang Anda miliki yang seharusnya dimanfaatkan dan tidak boleh dimanfaatkan, dia telah memanfaatkan semuanya sepenuhnya. Mata indah permaisuri iblis kecil berpaling secepat kilat. Pandangan yang sedikit tidak teratur muncul di mata itu. Tentu saja dia tahu apa yang Sulinger bicarakan. Setelah dia menikah dengan Yunce, dia awalnya berpikir bahwa hidupnya hanya tersisa 3 tahun dan keinginan terbesarnya adalah memiliki anak dengan Yunce untuk melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis. Saat itu, Yunce telah memberitahunya dengan sangat serius dan tulus bahwa dia harus terus mencoba dan mengubah segala macam pose dan posisi saat bercinta agar bisa cepat mengandung anak, dan bahkan mereka harus melakukannya, itu di tempat yang berbeda. Ketika menyangkut urusan antara pria dan wanita, permaisuri setan kecil hanyalah selembar kertas putih yang kosong. Terlebih lagi, Yunce adalah dokter jenius yang namanya telah menggemparkan seluruh alam iblis ilusi, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dia secara alami menganggap kata-katanya sebagai hukum. Akibatnya, selama periode waktu itu, dia, permaisuri iblis kecil dari alam iblis ilusi yang terkemuka, dibuat untuk menampilkan segala macam pose dan posisi memalukan oleh Yunce setiap hari. Pose dan posisi memalukan yang bahkan gadis rumah bordil pun akan melakukannya tanpa malu untuk mencoba. Dia bahkan akan mendengarkan dan bekerja sama dengannya dengan cara yang sangat patuh, tidak peduli betapa keterlaluan permintaannya. Hanya setelah Yunce berangkat ke alam dewa, ketika dia, Feng Shue'er, dan Sulinger terlibat dalam obrolan cewek, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya telah dikotori dan dipermalukan oleh Yunce setiap saat. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya hari ini, kata permaisuri iblis kecil dengan gigi terkatup rapat. Baiklah, Sulinger menyembunyikan senyumnya dengan tangannya, kalau begitu aku akan membiarkanmu memilikinya malam ini. Anda sebaiknya mendapatkan kembali semua keuntungan yang telah dia ambil dari Anda. Oh benar, kakak Yunce paling menyukai ini. Dia meletakkan bibirnya di dekat telinga permaisuri iblis kecil sebelum dengan lembut membisikkan sisanya padanya.
Wajah giok permaisuri iblis kecil langsung diwarnai dengan warna merah yang sangat lembut dan indah. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan mundur dengan cepat. Sulinger tertawa pelan sambil mengerucutkan bibirnya. Ketika dia menoleh ke belakang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pasti ada jalan, gumamnya pelan. Wilayah ilahi timur, alam Snow Song, Ice Phoenix Secret Hall. Mu Xuanyin turun dari langit yang dipenuhi salju yang beterbangan. Dia memiliki tatapan dingin dan linglung saat dia perlahan melangkah ke aula dan dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Mu Bingyun sudah ada di dalam. Kakak, setelah melihat adiknya telah kembali, Mu Bingyun melangkah maju dan bertanya, apakah kamu berhasil menemukan keluarganya? Aku menemukannya, jawab Mu Xuanyin dengan suara yang agak kaku. Apakah kamu memberi tahu mereka? Mu Bingyun berjalan mendekat. Kedua saudara perempuan itu berdiri bersama, segera melukis pemandangan paling estetis yang bisa muncul di alam Snow Song. Tidak, aku tidak melakukannya. Suara dingin Mu Xuanyin terdengar agak lembut dan berbisik ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Mu Bingyun adalah orang yang paling memahami Mu Xuanyin di dunia ini. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan Mu Xuanyin, dia tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia mengangguk pelan sambil berkata, jika kakak tidak tahu cara memulai pembicaraan, izinkan saya pergi dan melakukannya. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Suara Mu Xuanyin terdengar tajam sebagai jawaban tepat setelah Mu Bingyun mengutarakan pikirannya. Mengapa? Mu Bingyun bertanya dengan sedikit cemberut. Aku bilang kamu tidak boleh pergi, jadi kamu tidak boleh pergi. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menyadari kegelisahan dan kekasaran nada bicaranya. Dia menutup matanya sedikit dan nadanya menjadi lebih lembut, meskipun Yun Ce sudah mati, keributan yang dia timbulkan di masa lalu terlalu besar, dan rahasia yang dia miliki adalah hal-hal yang masih ingin dicari dan dicari oleh banyak orang mengejar. Terlebih lagi, titik awal perjalanannya di alam dewa adalah alam Song salju kita, jadi mungkin masih banyak perhatian yang tertuju pada kita saat ini. Saya bisa menggunakan Moon Splitting Cascade, jadi tidak ada yang bisa mendeteksi saya datang dan pergi. Namun, jika Anda bepergian ke tempat itu dan seseorang mengetahui jejak Anda, maka Anda mungkin akan menempatkan tempat itu dalam bahaya. Mu Bingyun diam-diam menatapnya tapi dia tidak menunggu sampai mata mereka bertemu. Sebaliknya, dia menghela nafas pelan dan berkata, saya mengerti. Sosoknya yang seperti peri berbalik dan pergi perlahan, ketika dia mendekati pintu aula, kakinya terhenti dan matanya yang indah tertutup rapat saat dia berbicara dengan suara lembut, kakak, tahukah kamu? Di masa lalu, kamu tidak akan pernah menyembunyikan apapun dariku. Tapi selama beberapa tahun terakhir, selama itu ada hubungannya dengan dia, kamu akan selalu menghindari topik itu atau menyembunyikan kebenaran. Mu Xuanyin terdiam. Kami adalah saudara perempuan yang terikat oleh darah. Kami adalah satu-satunya keluarga bagi satu sama lain. Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, kamu bahkan bisa membohongi dirimu sendiri, tapi apakah kamu benar-benar mengira aku tidak akan memperhatikan apapun? Tatapan Mu Xuanyin menjadi gelisah. Meskipun dia seorang junior, meskipun kalian berdua adalah guru dan murid, kepala halus Mu Bingyun terangkat saat dia melihat salju yang beterbangan seperti pelangi saat kata-kata yang bahkan dia masih sulit percaya keluar dari bibirnya. Memiliki kekuatan Dewa Pencipta, dia tanpa rasa takut pergi menghadapi naga bertanduk di penjara Inferno demi kamu. Dia juga hanya menggunakan waktu 3 tahun yang singkat untuk mengalahkan 4 anak dewa sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia melemparkan alam Dewa Bintang ke dalam kekacauan besar dan menyebabkan Dewa Bintang pembantaian surgawi bersedia berubah menjadi bayi jahat, pria seperti ini. Menurutku, tidak mungkin kakak menyukai orang seperti dia. Di sisi lain, dada Mu Bingyun naik dan turun di bawah jubah bersaljunya.
Tapi dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia mulai pergi lagi. Dia belum mati, suara Mu Xuanyin terdengar di belakangnya. Kakinya terhenti sekali lagi saat Mu Bingyun menyentakkan tubuhnya. Apa katamu? Dia belum mati, ulang Mu Xuanyin, matanya masih tertutup. Di planet bernama Bintang Kutub Biru itu, saya melihatnya lagi. Mu Bingyun dengan cepat melangkah mendekat, aura sedingin esnya sedikit tidak teratur, tapi, kristal jiwanya jelas telah hancur dan kamu bahkan menyaksikan alasan kematiannya dan keadaan di mana dia meninggal. Bagaimana bisa? Saya tidak tahu, Mu Xuanyin menggelengkan kepalanya, tapi itu dia, saya pasti tidak mungkin salah. Hanya saja dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Mungkin dia menggunakan semacam metode untuk menghindari kematian dan dia dikembalikan ke tempat kelahirannya. Namun harga yang harus dia bayar adalah hilangnya seluruh kekuatan dan kekuatannya. Bahkan jika apa yang dia katakan terlalu tidak masuk akal, Mu Xuanyin telah mengatakan ini dengan keyakinan sehingga Mu Bingyun tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kalau begitu kamu. Saya tidak melihatnya, kata Mu Xuanyin. Ketika dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Mu Bingyun, matanya menjadi sangat tenang, dia melakukannya dengan sangat baik di sana. Meskipun dia telah kehilangan kekuatannya, tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Di sana, dia memiliki orang tua dan kerabat yang menyayangi dan melindunginya, dia memiliki teman, dia memiliki istri, dan dia bahkan memiliki seorang putri yang menggemaskan. Semua aura terkuat dan wanita terbaik di dunia ada di sisinya. Tidak ada bahaya, tidak ada tekanan, tidak ada musuh. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mengancamnya. Bahkan lebih dari itu, tidak ada master seperti saya, master yang selalu kasar dan tanpa ampun terhadapnya, master yang selalu menegur dan mencaci makinya. Setiap hari yang dia habiskan di planet asalnya 100.000 kali lebih baik daripada satu hari yang dia habiskan di alam dewa. Karena itu, kenapa kita harus mengganggunya lagi? Tetapi, tidak ada tapi. Tatapan Mu Xuanyin menjadi semakin jelas dan dingin, berpikir bahwa Dewa Bintang Pembantai Surgawi sudah mati memang sesuatu yang akan menyakitinya seumur hidupnya. Tetapi jika dia mengetahui bahwa dia tidak mati, itu hanya akan menjadi lebih kejam lagi bagi dirinya yang saat ini tidak berdaya. Saya pikir jika Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sendiri tahu bahwa Yun Ce masih ada di dunia ini, dia pasti berharap Yun Ce tidak mengetahui bahwa dia masih hidup dan dia akan lebih berharap bahwa Yun Ce tidak akan mencoba menemukannya. Bibir Mu Bingyun bergerak sedikit tetapi setelah melihat ekspresi dingin Mu Xuanyin, dia tidak tahu harus berkata apa. Dibandingkan dengan situasi yang dia alami selama beberapa tahun terakhir, situasinya saat ini tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik baginya. Biarkan saja dia hidup di planet yang seharusnya tidak pernah dia tinggalkan. Dia dapat menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran, tanpa bencana atau kesulitan. Kita tidak boleh membiarkan dia terlibat lagi dalam pertengkaran dan dendam di alam dewa, kita juga tidak boleh memprovokasi kenangan apapun yang dia miliki tentang alam dewa, tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Saat kata-kata suram itu memasuki hati mereka, kedua saudari itu terdiam. Di dunia Yun Ce, Jasmine belum berubah menjadi bayi jahat, malah dia sudah mati. Selain itu, sepengetahuan alam dewa, Yun Ce juga sudah mati, jadi ini memang hasil terbaik untuk Yun Ce. Itu akan memungkinkannya menjalani kehidupan yang bebas dari bahaya, bebas dari kerinduan atau keterikatan pada alam dewa. Hanya saja, kakak, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan ini? Mu Bingyun bertanya dengan suara yang sangat lembut. Hati es Mu Xuanyin, hati es yang telah ada selama 10.000 tahun, telah dicairkan oleh Yun Ce dalam beberapa tahun singkat. Rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan saat ini setara dengan betapa sulitnya baginya, bahkan jatuh cinta sejak awal. Mulai sekarang,
Aku tidak akan lagi mengambil tempat itu dan kamu juga tidak boleh pergi ke sana. Perlakukan saja seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya, katanya dengan suara lembut namun tegas. Dia berbalik dan menghadap ke kolam dingin di tengah aula suci. Setelah kamu pergi, umumkan 3 hal ini ke seluruh sekte. Pertama, Danau Surgawi Netherfrost dibuka untuk mempersiapkan konvensi dewa yang mendalam. Akibatnya, Danau Surgawi telah kehilangan sejumlah besar energi spiritual. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan membuka Danau Surgawi Netherfrost dalam 1000 tahun ke depan dan semua tetua, penguasa istana, dan murid aula dewa juga tidak akan diizinkan memasuki tempat itu. Kedua, Yun Ce sudah meninggal, jadi tidak ada seorang pun di sekte ini yang menyebutkan namanya lagi. Kalau tidak, mereka akan dihukum berat. Ketiga, ambil Mu Feixue sebagai murid langsung. Adakan pertemuan sekte besar 7 hari dari sekarang dan jalani upacara pemuridan. Setelah mendengarkan semua yang dikatakan Mu Suanyin, Mu Bingyun mengangguk pelan sebelum perlahan pergi. Sebelum dia mencapai pintu istana, dia melihat keluar. Dia melihat di luar masih turun salju dan tidak berhenti selama beberapa bulan. Langkah kaki Mu Bingyun terhenti lagi saat dia diam-diam melirik sosok punggung Mu Suanyin. Dia menghela nafas dengan muram di dalam hatinya tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi. Mu Suanyin samar-samar menutup matanya dan tidak bergerak. Bunga roh bulu es berwarna putih murni melayang di tengah kolam dingin di tengah aula suci. Di perairan Danau Surgawi Netherfrost, ia tidak akan pernah layu. Alam iblis ilusi. Sebagai Raja Iblis dari alam iblis ilusi, sebagai guru spiritual Yun yang telah menyelamatkan benua langit yang mendalam, dia bukan hanya legenda bagi para ahli lainnya. Dia telah lama menjadi nama rumah tangga di kedua benua dan tidak ada satu orang pun, baik orang tua maupun anak-anak, yang tidak mengetahui siapa dia. Berita bahwa Yun Ce telah kembali dari dunia yang berada di tingkat yang lebih tinggi menyebar dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, rumor bahwa kekuatannya telah lumpuh dan dia telah kembali menjadi manusia biasa juga telah menyebar. Karena dia telah menerima keadaannya yang lumpuh, sampai pada titik di mana dia siap menghadapi keadaan seperti ini selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan bersembunyi atau lari dari kebenaran. Dia tidak pernah menghentikan orang-orang untuk menyebarkan hal ini, macam rumor. Ketika orang-orang di sampingnya menanyakan hal itu, dia juga tidak akan berusaha menyembunyikannya atau menghindari topik tersebut. Orang tuanya aman, keluarganya direvitalisasi, dia punya istri dan anak perempuan, kecantikan mengelilinginya dan dia tidak punya musuh atau kekhawatiran, dibandingkan dengan beban berat yang dia tanggung dan bahaya besar yang dia hadapi di alam dewa. Kehidupan seperti ini adalah tidak diragukan lagi salah satu yang sangat memuaskan dan nyaman baginya. Hal ini terutama berlaku pada gadis-gadis yang berada di sisinya. Mereka adalah wanita yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain meskipun mereka memiliki 10.000 masa kehidupan. Nyatanya, hidupnya begitu memuaskan hingga sulit baginya untuk menyadari derasnya aliran waktu. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah lebih dari 4 bulan sejak Yun Ce kembali ke alam iblis ilusi, atau setengah tahun jika waktu yang dia habiskan untuk bersantai dan beristirahat juga disertakan. Setengah tahun adalah waktu yang sangat singkat, namun pengalamannya di alam dewa sudah terasa seperti masa lalu yang jauh baginya karena kehidupan tenang dan nyaman yang bisa ia jalani. Rasanya seperti terbangun dari mimpi panjang. Yun Ce menghabiskan sebagian besar waktunya di Demon Imperial City, meskipun kadang-kadang dia mengunjungi benua langit yang mendalam juga. Hanya ada begitu banyak tempat di mana dia bisa beroperasi tanpa energi yang dalam, dan itu adalah Demon Imperial City, Blue Wind Imperial City, Floating Cloud City, Frozen Cloud Asgard, dan Sekte Divine Phoenix. Tidak lagi berlarian dan mencari kematian kemanapun dia pergi, Yun Ce bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua dan wanitanya.
Kehidupan yang dia jalani saat ini juga sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, hanya dia yang tahu apakah dia telah benar-benar beradaptasi dengan kondisi fisik dan gaya hidupnya saat ini. Alam iblis ilusi, kota kekaisaran iblis. Matahari hari ini sangat cerah dan indah, dan Yun Ce sedang berbaring dengan nyaman di kursi rotan, berjemur di bawah sinar matahari dengan mata setengah tertutup di halaman. Berkat perubahan pola pikir dan perawatan Sulinger yang cermat, kesehatan Yun Ce menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kulit dan coraknya tidak seperti dulu, dan dia mengenakan pakaian mewah dan diikuti oleh seorang pelayan cantik setiap saat. Itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dari kehidupan standar seorang putra bangsawan. Feng Xianer saat ini berdiri di samping Yun Ce, meskipun dia bersikap sangat pendiam dan patuh. Kadang-kadang, dia melirik Yun Ce dengan takut-takut. Untuk sementara waktu, dia telah mematuhi permintaan jiwa Phoenix dengan ketat dan tetap berada di sisi Yun Ce setiap saat. Meskipun dia tidak memahami maksud di balik instruksi Dewa Phoenix, gagasan itu tidak membuatnya jijik sama sekali. Sebaliknya, dia sangat puas dan senang bisa bertemu dengannya setiap hari dan berada di sisinya. Kecuali pada malam hari, beberapa suara aneh yang keluar dari ruangan selalu mengejutkannya dan membuatnya memerah. Feng Xianer tumbuh besar dengan mengagumi Yun Ce selama 10 tahun terakhir ini. Ketika dia memberitahunya bahwa dia adalah langit dunianya hari itu, dia tidak berusaha menghiburnya. Itu adalah keyakinan yang benar-benar datang dari jiwa. Dia telah mendengar banyak legenda tentang dia di benua itu, dan dia tidak pernah gagal merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan untuknya setiap kali seseorang memuji atau memujanya. Bahkan sekarang setelah Yun Ce menjadi cacat tak berdaya, kekagumannya pada Yun Ce masih belum memudar sedikit pun. Dia sendiri tidak bisa mengatakan alasannya. Saat Yun Ce terus berbaring dengan nyaman di kursi rotan dan berjemur di bawah sinar matahari, sebuah pemikiran tertentu terlintas di benak Feng Xianer. Bukan untuk pertama kalinya, aku akan puas bahkan jika aku hanya bisa menjadi pelayan sederhananya. Kakak laki-laki, kakak Yun. Yun Ce bangkit dari kursinya dan menguap dengan malas, kau di sini, oh. Yongan kecil juga ada di sini. Itu adalah Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit. Mereka berpegangan tangan dengan seorang anak laki-laki saat mereka berjalan menuju Yun Ce. Xiao Yongan hampir berusia 6 tahun, tetapi sedikit ketampanan sudah mulai terlihat dari wajahnya. Anak laki-laki itu melangkah ke depan Yun Ce, berlutut dan bersujud kepadanya dengan serius, sambil berkata, Yongan memberi hormat kepada Paman Yun. Namun Xiao Yongan berkata dengan serius, Ayah dan ibu berkata bahwa Paman Yun adalah penyelamat dan dermawan Yongan. Oleh karena itu, saya tidak hanya harus bersujud kepada Paman Yun, saya juga harus menunjukkan rasa hormat seperti yang saya lakukan kepada ayah dan ibu ketika saya besar nanti. Hahaha. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menyodok wajah mungilnya yang lucu sekali, anak laki-laki yang lucu dan penuh perhatian. Kamu pastinya keponakanku. Kakak Yun, nomor 7 di bawah langit tersenyum padanya, kulitmu semakin membaik, begitu. Faktanya, menurutku berat badanmu bertambah. Apa, berat? Yun Ce sangat terkejut hingga hampir melompat. Kemudian, dia memerintahkan Xianer dengan nada yang sangat mendesak, Xianer, pastikan untuk mengurangi porsi makananku sebanyak 30% mulai dari makan berikutnya. Aku bisa kehilangan kekuatanku, tapi bentuk tubuhku tidak pernah. Feng Xianer terdiam. Adik ketujuh hanya bercanda, kakak, berat badanmu belum bertambah sama sekali. Oh, syukurlah, Xiao Yun tidak pernah berbohong, jadi Yun Ce mempercayainya dan menghela nafas lega. Setelah dia santai, dia bertanya, jadi, apakah kalian datang ke sini hari ini untuk mengobrol santai, atau ada sesuatu yang membutuhkan saya? Tentang itu, Xiao Yun melirik ke arah nomor 7 di bawah langit,
dan wajah kedua belah pihak benar-benar memerah pada saat yang bersamaan. Kemudian, nomor 7 di bawah langit membuang muka dengan sengaja, menandakan dengan jelas bahwa dia bukanlah orang yang akan membicarakan apapun yang ingin mereka bicarakan dengan Yun-che hari ini. Xiao Yun ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mengumpulkan cukup tekad untuk bertanya pada Yun-che, "Kakak, pertanyaanku adalah, apakah benar-benar ada praktisi alam mendalam ilahi di mana-mana di alam dewa?" Nomor 7 di bawah langit hampir tersandung pada saat itu. Dia merasa ingin menamparkan bagian belakang kepala Xiao Yun. Reaksi mereka tidak luput dari pandangan Yun-che, dan dia menjawab pertanyaan itu dengan datar, "Yah, saya tidak akan melangkah sejauh itu, tapi memang benar bahwa mencapai jalan ilahi hanyalah permulaan bagi seorang praktisi mendalam alam dewa." Hanya awal, Xiao Yun tampak kaget, tapi dia tidak tahu bahwa reaksi Yun-che lebih buruk ketika dia pertama kali mengetahui bahwa ahli alam asal ilahi adalah hal biasa, dan raja lebih rendah daripada anjing di alam Snow Song. Dia menjelaskan, "Di alam dewa, sistem kultivasi kita, dari alam mendalam dasar hingga alam mendalam berdaulat, dikenal sebagai 9 alam fana, sedangkan sistem kultivasi mereka dikenal sebagai alam mendalam ilahi yang melampaui kematian. Ada 7 tahap menuju alam mendalam ilahi, mulai dari alam asal ilahi hingga alam guru ilahi. Kalau begitu, pada tahap manakah Dewi Phoenix?" "Oh, maaf, maksudku kakak ipar Feng berada di jalan ilahi." Mata Xiao Yun sedikit berbinar, dia seharusnya cukup tinggi di alam mendalam ilahi, kan? Dia saat ini berada di tingkat ketiga dari alam asal ilahi dan terbawah dari jalan ilahi, jawab Yun-che, dia bahkan belum mencapai tahap pertengahan dari alam asal ilahi. Xiao Yun terkejut lagi saat ketidakpercayaan memenuhi wajahnya, tapi dia adalah praktisi mendalam nomor 1 di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Dia mungkin lebih kuat darimu saat itu. Kakak, bagaimana ini mungkin? Anda tidak seharusnya membandingkan mereka seperti ini. Dunia kita dan dunia mereka berada di 2 bidang yang berbeda, kata Yun-che. Jika suatu hari Anda memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke alam dewa dan mengetahui energi atau sumber daya roh mereka, Anda akan mengerti maksud saya. Sebenarnya, Anda tahu, lebih baik Anda tidak pernah pergi ke sana. Itu bukan tempat yang bagus. Huo Poyun lahir di alam bintang tengah, dan dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan karena dia cukup beruntung mendapatkan semua warisan roh gagak emas. Meskipun dia kalah telak di tengah-tengah, dia tidak diragukan lagi telah membuat sejarah bagi alam dewa api. Jika Yun-che tidak ada, dia akan menjadi pahlawan dan legenda alam bintang tengah juga. Situasi Feng Shui identik dengan situasi Huo Poyun. Jika dia dilahirkan di alam dewa api, prestasinya tidak akan lebih rendah dari Huo Poyun. Faktanya, jika dia pergi ke alam dewa api sekarang, hanya garis keturunannya yang dia butuhkan untuk menjadikan Yan Juhai, Sang Phoenix. Sekte Master berlutut. Kekuatannya yang dalam mungkin tidak mengesankan, tapi garis keturunan Phoenix-nya begitu murni sehingga bahkan Yun-che pun tidak bisa menandinginya. Jadi seberapa tinggi pencapaianmu, kakak? Xiao Yun namun menanyakan pertanyaan lain, apakah kamu berada pada tahap akhir dari alam asal ilahi, atau lebih jauh dari itu? Yun-che tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah, kan? Itu semua di masa lalu. Mengapa kita tidak membicarakan bisnis Anda? Serius, untuk apa Anda berada di sini? Mengapa semua asap dan cermin? Tentang itu, Xiao Yun segera berubah menjadi canggung lagi ketika bisnis dibicarakan. Aku ingin tahu apakah. Matanya sesekali beralih ke nomor 7 di bawah langit atau Feng Xianer. Suaranya menjadi setidaknya 2 kali lebih lembut. Namun meski sempat tergagap dalam waktu yang sangat lama, dia masih gagal mengeluarkan satu kalimat lengkap dari mulutnya.
Pada saat inilah seruan yang sangat benar dan merdu terdengar di udara. Ayah! Yun Wuxin muncul di langit sebelum jatuh ke arah Yun Ce seperti burung. Ayah, tangkap aku! Mata Yun Ce langsung berbinar saat melihat putrinya. Xiao Yun benar-benar terlempar ke belakang pikirannya, dia berbalik, mengulurkan dan tanpa sadar mengedarkan energinya yang dalam. Kemudian, dia melompat ke udara dan mencapai titik 15 meter dari tanah sebelum menghantam pantatnya dengan keras. Ah! Yun Wuxin mendarat dengan kakinya seringan bulu sebelum membantu ayahnya. Apakah kamu baik-baik saja, ayah? Kenapa kamu tiba-tiba tersandung? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Yun Ce dengan cepat bangkit sebelum menyapu debu di pantatnya tanpa terasa. Saya hanya ceroboh dan terpeleset. Mengapa kamu datang sendirian hari ini? Di mana tuanmu dan ibumu? Yun Wuxin menjawab dengan penuh semangat, guru berkata bahwa saya telah meningkat pesat, dan sebagai hadiahnya dia memutuskan untuk mengirim saya pulang lebih awal untuk menemani ayah. Ibu bilang dia akan tinggal di Frozen Cloud Asgard selama beberapa hari, dan sudah saatnya aku mulai belajar mandiri. Dia berkata bahwa aku tidak seharusnya selalu terpaku padanya. Tidak apa-apa, kamu bisa tetap menempel pada ayahmu saja, kata Yun Ce sambil tersenyum. Yun Wuxin merentangkan tangannya tinggi-tinggi dan berkata, gendong aku, ayah. Yun Ce membungkuk dan mengangkat tubuh halusnya ke bahunya, tersenyum, mengapa kamu begitu suka digendong akhir-akhir ini? Yun Wuxin memeluk leher ayahnya dan menyandarkan kepalanya ke bahu ayahnya sambil terkikik, itu karena aku sudah melewatkan 11 tahun digendong olehmu, ayah. Aku harus mengejar mereka semua, benar kan? Hehi, tidak masalah, aku akan menggendongmu sepanjang hari-hari ini. Tapi mama bilang kalau badan papa sedang lemah saat ini. Kamu akan lelah jika menggendongku terlalu lama. Jangan dengarkan omong kosong ibumu. Ayahmu sangat kuat. Mata Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit berubah berkabut ketika mereka menyaksikan ayah dan anak perempuan itu berpelukan erat satu sama lain. Sungguh pemandangan yang mengharukan hingga hati mereka bisa meleleh. Mereka bergumam pada saat yang bersamaan. Aku juga menginginkan anak perempuan. Senang sekali memiliki anak perempuan. Mereka saling memandang setelah ledakan itu, dan nomor 7 di bawah langit mencubit pinggang Xiao Yun dengan keras, lalu kenapa kamu tidak mengatakan apapun sekarang? Aku akan mengatakannya sekarang juga. Xiao Yun mengangguk seperti cewek yang mematuk. Alasan mereka mencari Yun Ce hari ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka menginginkan anak kedua. Tak satu pun dari mereka berpikir untuk memiliki anak kedua pada awalnya, tetapi setelah Yun Wuxin kembali ke keluarga Yun bersama Yun Ce dan membuat mereka iri, keinginan mereka untuk memiliki anak perempuan semakin besar dari hari ke hari. Saat itu, mereka mendapatkan Xiaoyongan berkat pil Yun Ce, itulah sebabnya mereka datang untuk meminta hal yang sama lagi. Namun, Xiao Yun mudah merasa malu sebagai pribadi, dan Feng Xianer berdiri di sisi Yun Ce dengan tenang. Akibatnya, dia gagal mengungkapkan permintaannya meski sudah lama sekali. Ayah, aku ingin pergi ke Frozen Cloud Asgard. Aku mulai merindukan Bibi. Tentu saja, Bibi yang dibicarakan Yun Wuxin tidak lain adalah Chu Yueli. Tidak masalah, kami akan segera menuju ke sana. Kebetulan aku juga mulai merindukan mereka. Kakak, Xiao Yun akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, ada sesuatu yang aku. Oh, Xiao Yun, seperti yang kamu lihat, aku tidak ada waktu luang hari ini, jadi kita akan membicarakannya lain kali, oke? Setelah itu, Yun Ce melambaikan tangan padanya dan mulai berlari menuju formasi teleportasi dengan putrinya masih di pundaknya. Kakak, Xiao Yun membeku dengan tangannya yang masih terulur, ekspresi bodoh terukir di wajahnya. Sosok Feng Xianer kabur dan muncul kembali tepat di belakang Yun Ce. Tanpa perlindungannya,
Yun Ce akan membeku seperti anjing begitu dia melangkah ke daerah salju es ekstrim. Bang! Nomor 7 di bawah langit menginjak kaki Xiao Yun dengan keras dan menimbulkan jeritan mengerikan dari pria itu. Dia berkata dengan marah, kalian semua tidak berguna. Saya sendiri yang akan berbicara dengan Sister Linger, Huff.